Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Dela, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, dengan saya Brigadir Dela Osvi. Saya siang hari ini akan mengajak Anda melihat situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV kami di NTMC Korlantas Polri. Untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Pemirsa, dapat kita lihat arus lalu lintas siang hari ini dari Cempaka Putih menuju Pulau Gadung, Tanjung Priuk, dan Cawang terpantau ramai. Antrian kendaraan sesekali terjadi di beberapa titik dan ini sepanjang 800 meter sampai dengan 1 km di belakang garis stop, namun selepasnya kembali lancar. Dan untuk dari arah sebaliknya juga terjadi dengan hal yang sama. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Dan antisipasi juga banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang traffic light Simpang Cempaka Putih. Kemudian kita bergeser ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas yang hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, Kalimalang, Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Para pengendara dapat melaju dengan kecepatan 20 sampai dengan 40 km per jam. Antrian kendaraan juga sesekali terjadi dikarenakan traffic light. Selain ada traffic light juga banyaknya pusat perbelanjaan di sekitar kawasan ini sehingga banyaknya kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan maupun kendaraan yang keluar masuk di sekitar pusat perbelanjaan tersebut. Untuk itu kami selalu mengajak Anda lebih berhati-hati dan tetap waspada serta menggunakan jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Kemudian kita bergeser ke kawasan Tol Gate Bogor. Arus lalu lintas dari Bogor menuju Jakarta terpantau kondusif lancar di kedua arahnya. Para pengendara dapat melaju dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Kami himbau bagi para pengendara untuk tertib dalam antrian memasuki gerbang tol, hindari melaju kendaraan di bahu jalan, dikarenakan dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Pospol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, dapat kita lihat lalu lintas dari arah tol Cileunyi menuju Cibiru terpantau kondusif lancar. Dan untuk dari Garut atau Tasikmalaya menuju tol Cileunyi juga masih terpantau kondusif lancar. Dapat kita lihat siang hari ini kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan angkutan umum maupun kendaraan alat angkutan barang. Dan untuk dari arah Jatinangor menuju tol Cileunyi terpantau dalam keadaan lancar. Harap para pengendara untuk lebih berhati-hati mengingat banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di pinggir jalan. Pemirsa, kami selalu mengajak Anda untuk patuhi marka jalan dan taati rambu-rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan Anda. Dan apabila Anda ingin mengupdate informasi seputar lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15169 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dela Osvi, terima kasih. Divisi Humas Polri secara resmi menutup pelatihan fotografi 2025 pada Jumat 25 Juli 2025. Penutupan pelatihan fotografi yang diikuti oleh puluhan personel dari Bid Humas Polda jajaran ini dipimpin langsung oleh Penata Kehumasan TK2 Divisi Humas Polri, Brigjen Pol S. Erlangga Waskitoroso. Pemirsa, Divisi Humas Polri secara resmi telah menutup pelatihan fotografi yang bekerja sama dengan Kompas Institute, dan dari pelatihan ini sebanyak 42 personel Bid Humas Polda jajaran dari Sabang sampai dengan Merauke turut ikut dan mengemban pendidikan selama 5 hari, tepatnya dari hari Senin sampai dengan hari ini Jumat tanggal 25 Juli 2025. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa pelatihan fotografi yang diikuti oleh jajaran personel Bid Humas Polda itu terdapat 5 hari pemberlakuan latihan, di mana hari pertama itu diisi dengan mempelajari dasar-dasar fotografi termasuk teknik menggunakan kamera, ponsel, serta melakukan review hasil foto. Jadi para personel Bid Humas Polda jajaran yang tergabung dan juga mengikuti pelatihan ini diarahkan untuk mengambil foto tersebut dan juga melakukan review hasil dari foto-foto yang sudah mereka ambil, apakah ada kekurangan di berbagai aspek dan lain sebagainya. Selain itu, di hari kedua fokus pada etika dan fungsi fotojurnalistik, teknik penulisan caption, dan juga serta pengarsipan dokumentasi visual. Dan dari hari kedua ini juga
para personel Bidhumas Polda Jajaran tidak hanya diajarkan untuk mengambil foto, akan tetapi diajarkan juga untuk menulis sebuah caption, yang mana caption sendiri merupakan unsur penting dalam sebuah foto agar bisa menambah ataupun membuat gambar semakin hidup, sehingga masyarakat yang ataupun orang-orang yang melihat foto tersebut dengan adanya caption, orang-orang jadi semakin bisa menghayati arti dari foto tersebut. Selain itu juga lanjut ke hari ketiga, peserta melakukan simulasi peliputan, review foto, serta mengunjungi redaksi harian Kompas, Kompas TV, dan juga kompas.com. Jadi setelah melakukan teknik pengambilan foto, melakukan review foto yang sudah diambil, para peserta dari Bidhumas Polda Jajaran juga diarahkan untuk berkunjung ke beberapa kantor dari Kompas seperti halnya harian Kompas, Kompas TV, dan kompas.com dengan tujuan untuk menambah wawasan serta pengalaman terkait dengan dunia jurnalistik, dan tentunya hal tersebut sangat bermanfaat bagi para personel Bidhumas Polda Jajaran. Selain itu lanjut di hari keempat, pembahasan tentang optimalisasi konten foto di media sosial, membangun citra positif, serta studi kasus. Dan dari hari keempat ini bisa diketahui bahwa tidak hanya membahas terkait dengan teknik pengambilan foto, tapi juga para personel Bidhumas diarahkan untuk menyelesaikan sebuah studi kasus dengan tujuan untuk membangun citra positif dari contoh-contoh kasus yang sudah disediakan. Selain itu juga dalam pelaksanaan pelatihan yang sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, para peserta awalnya ragu untuk berbicara dan juga untuk melakukan sedikit pembicaraan dengan peserta lainnya, akan tetapi dari Kompas Institute sendiri memberikan sedikit pembelajaran tambahan, yaitu public speaking, di mana para personil Bidhumas Polda Jajaran juga diajarkan untuk berbicara di depan kamera dan juga memberikan ataupun menyampaikan informasi yang bisa dibilang aktual dan faktual, agar nantinya masyarakat yang akan mendengarkan informasi-informasi dari personel Bidhumas tersebut dapat mengetahui dan juga menerima pesan tersebut secara jelas. Selain itu juga dari hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan, yang dari awalnya hanya 3 orang yang mendapat nilai sempurna kini meningkat menjadi 21 orang dengan nilai 100, dan hal ini menunjukkan bahwa pelatihan fotografi yang sudah dilaksanakan oleh Bidhumas, maksud saya Divisi Humas Polri, juga memberikan impact yang cukup signifikan, sehingga sebagian besar dari personel Bidhumas yang mengikuti pelatihan ini mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan bisa diimplementasikan ke tempat mereka bekerja. Selain itu juga kegiatan ditutup dengan pembagian sertifikat dan upacara penutupan, sekaligus menjadi momentum evaluasi dan apresiasi atas semangat para peserta dalam mempelajari fotografi dan juga dunia jurnalistik lainnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Ambara Hotel Jakarta Selatan Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Satgas Operasi Damai Kartens kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Papua. Pada Rabu kemarin, personel Satgas berhasil mengamankan 2 orang anggota KKB di Kabupaten Jayawijaya. Salah satunya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem, yang masuk dalam DPO dan merupakan narapidana pelarian dari lapas kelas 2A Adepura. Robert diketahui terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, yakni Bribda Marsidon Debataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur, berdasarkan hasil pemantauan yang matang serta koordinasi lintas satuan tanpa menimbulkan korban dari pihak masyarakat. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani didampingi Wakaops Damai Kartens Kombes Pol Arda Masinaga menegaskan langkah ini bukti nyata keseriusan Polri dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Kedua pelaku kini diamankan di Polres Jayawijaya guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti yang relevan juga telah disita untuk mendukung pembuktian keterlibatan mereka dalam jaringan kekerasan bersenjata. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terus mendukung upaya penegakan hukum.
Pada hari Rabu 23 Juli 2025, Satgas Operasi Damai Karten berhasil mengamankan 2 target terduga pelaku kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu di antaranya adalah Robert Wenda alias kriminal Hasegem, DPO yang melarikan diri dari lapas kelas 2A Jayapura dan salah satu anggota aksi penembakan terhadap personil Polres Jayawijaya atas nama Bribka Marsidon de Bataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Karten dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Kedua target kini diamankan di Polres Jayawijaya. Polri menegaskan tidak ada kompromi terhadap individu yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata maupun tindakan kekerasan terhadap aparat negara dan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen institusi dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Polri kembali menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan, baik terhadap aparat negara maupun warga sipil. Penegakan hukum akan terus dilaksanakan demi menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.